di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa itu PT Burahi. PT Burahi sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik maupun di bidang warehouse. Permasalahan yang dialami oleh PT Burahi adalah dalam sisi keuangan yang masih melakukan pencatatan secara manual atau belum terkomputerisasi. Masalah kedua yang dialami PT Burahi yaitu penetapan persediaan biaya operasional yang masih belum tepat, sehingga masih terjadi kekurangan biaya yang dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan tersebut. Maka dari itu, kami akan membuat sistem informasi yang dapat menyelesaikan masalah dengan menuangkannya dalam proposal dengan judul penerapan metode Weight Moving Average untuk memprediksi pengeluaran biaya keuangan pada PT Burahi. Baik, rumusan masalah pada proposal ini yang pertama, bagaimana cara membangun aplikasi sistem untuk memprediksi pengeluaran biaya dengan menggunakan metode Weight Moving Average. Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana cara membangun sistem untuk mengontrol pengeluaran biaya dalam budget. Batasan masalah dalam proposal ini yang pertama, metode yang digunakan dalam melakukan forecasting adalah metode Weight Moving Average. Yang kedua, sistem ini dibangun untuk melakukan prediksi biaya pengeluaran dan kontrol pengeluaran biaya dan budget. Batasan masalah ketiga dari proposal ini yaitu sistem ini memakai bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. Batasan masalah yang keempat, jenis biaya yang diterapkan dalam sistem ini adalah biaya fleet atau pengeluaran biaya operasional dalam kota dan CLH atau pengeluaran biaya operasional luar kota. Tujuan dari proposal ini yang pertama ada untuk mengetahui apa itu Weight Moving Average. Yang kedua, untuk mengetahui solusi yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di perusahaan itu. Yang ketiga, mengetahui cara kerja sistem manual yang dahulu dipakai. Dan yang keempat, untuk mengetahui cara kerja sistem yang akan menggantikan sistem manual tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, satu, untuk mengetahui apakah metode Weight Moving Average mampu memprediksi biaya pengeluaran di masa mendatang dengan baik. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah aplikasi sistem memudahkan admin keuangan dalam mengontrol pengeluaran biaya dan budget. Nah, baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan. Mengenai proposal ini, temanya adalah WMA yang dimana itu adalah peramalan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu forecasting atau peramalan. Nah, forecasting itu memiliki konsep dasar prediksi yang dimana konsep yang akan dibahas pada bagian ini adalah menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis data yang dapat digunakan dalam melakukan aktivitas memprediksi suatu kejadian di masa mendatang. Nah, sedangkan pengertian forecasting sendiri adalah kegiatan memprediksi atau memperkirakan suatu keadaan yang akan timbul di masa mendatang dengan menggunakan teknik analisa perhitungan kualitatif ataupun kuantitatif dengan penggunaan data atau informasi pada waktu lampau. Forecasting sendiri dapat digunakan sebagai dasar atau bahan pertimbangan untuk merancang konsep jangka pendek menengah ataupun jangka panjang pada perusahaan. Kesalahan atau error sebisa mungkin untuk diminimalisir dengan menggunakan metode perhitungan satuan angka atau kuantitatif agar hasil prediksi lebih baik. Nah, selanjutnya jenis-jenis data prediksi pada forecasting. Terdapat dua jenis data prediksi yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif merupakan kegiatan prediksi yang proses pengumpulan datanya berdasarkan kualitatif masa lalu ditetapkan dengan dasar ide yang bersifat intuisi,
pendapat, pengalaman, serta wawasan dari penyusun. Pengambilan data prediksi kebanyakan didapat dari pendapat para ahli, survei, dan wawancara dengan pihak yang terkait. Kemudian kuantitatif sendiri adalah aktivitas prediksi yang pengambilan datanya berdasarkan hasil data masa lalu. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan data pengeluaran biaya pada masa lalu. Kemudian hasil dari proses pengolahan data yang kami lakukan pada metode ini merupakan metode yang berlainan, maka akan menghasilkan sebuah prediksi yang berbeda. Sebelumnya temanya adalah Weighted Moving Average atau WMA. Saya akan menjelaskan juga apa itu WMA. Metode Weighted Moving Average diaplikasikan pada sebuah data yang memiliki karakteristik perubahan lamban dan tidak mempunyai ciri data musiman atau tren. Pada nilai data terkini, maka penekanan bobot ditempatkan lebih besar ketimbang nilai atau dari data sebelumnya, sehingga pola dan tren dapat diprediksi. Dapat terdeteksi. Dalam penggunaan metode WME, pemberian bobot pada setiap periode memiliki ciri yang berbeda. Diasumsikan bahwa pada data historis terakhir atau terbaru akan mempunyai bobot lebih besar ketimbang data historis lama, karena data yang paling baru akan diartikan lebih relevan, maka akan lebih responsif pada perubahan. Metode rata-rata bergerak yang dibuat untuk menetapkan tren dari suatu deret waktu atau time series. Kemudian metode yang digunakan untuk data yang sifat perubahannya tidak cepat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus dalam WMA. Yang pertama adalah WMA, di mana sigma data dikali bobot dibagi data bobot. Kemudian MAD yaitu XT kurang ST bagi N, dan MSE ada XT kurang ST pangkat 2 bagi N, dan MAVE adalah XT kurang ST bagi AT bagi N dikali 100. Keterangannya adalah data adalah permintaan aktual pada periode N, sedangkan bobot adalah pembobot, XT adalah data aktual, dan ST adalah data hasil prediksi. Kemudian model metode untuk mencari data prediksi bobot yang digunakan yaitu 3 bobot, di mana dari bobot tersebut terdapat nilai kombinasi yang berbeda. Setiap nilai kombinasi memiliki nilai yang berbeda. Nilai kombinasi yang pertama mempunyai nilai yang cenderung lebih besar daripada nilai kombinasi yang kedua, dan nilai kombinasi yang kedua lebih besar dari nilai kombinasi yang ketiga. Dalam menentukan pemberian bobot, jumlah keseluruhannya sama dengan 1. Sebagai gambaran dalam melakukan pembobotan pada data aktual yang akan diberbobot, maka berikut tabel prosedur pembobotan data. Di sini saya akan melanjutkan presentasi proposal, yaitu uji keakuratan model prediksi. Nilai ukuran kesalahan digunakan untuk mengetahui nilai dari perhitungan prediksi yang dilakukan. Ketepatan pada metode prediksi ditunjukkan dengan beberapa jauh model prediksi dapat memprediksi data yang telah didapat. Pada suatu model prediksi tidak serta-merta mendapatkan hasil yang valid, pasti memiliki kesalahan. Jika hasil dari perhitungan kesalahan memiliki hasil yang semakin kecil, maka hasil dari perhitungan metode tersebut mendekati tepat. Dalam penelitian ini digunakan MAD, MSE, dan MAPE untuk mengetahui besaran kesalahan dari hasil perhitungan. Yang pertama yaitu MAD atau Mean Absolute Deviation, adalah metode untuk menghitung akurasi prediksi dengan menghitung rata-rata kesalahan perkiraan atau nilai pasti pada setiap kesalahan.
MAD digunakan untuk menguji kesalahan prediksi pada unit yang sama selaku deret hasil. Yang kedua, MSE atau Mean Squared Error adalah metode yang dipakai dalam menguji kesalahan prediksi. Hasil dari kesalahan akan dikuadratkan, digunakan untuk melihat kesalahan error yang moderat yang menghasilkan kesalahan prediksi yang kecil namun kadang-kadang menghasilkan kesalahan prediksi yang besar. Yang kedua, MAPE atau Mean Absolute Percentage Error adalah metode alternatif yang berfungsi dalam mengevaluasi kesalahan dari setiap teknik forecasting. Digunakan untuk melihat kesalahan error dalam bentuk presentase. Menyimpulkan bahwa MAD digunakan untuk mengukur nilai kesalahan prediksi dengan unit perhitungan yang sama sesuai dengan data aslinya. Sedangkan MSE dipakai dalam proses prediksi yang memiliki nilai yang menghasilkan nilai yang lebih kecil namun terkadang menghasilkan kesalahan yang sangat besar. MAPE menggunakan hasil nilai prediksi digunakan untuk mengevaluasi akurasi penamalan tersebut. Nah, di sini ada tabel range nilai MAPE yang dimana range MAPE lebih kurang dari 10% yang artinya potensi model prediksi itu sangat baik. Jika 10-20% potensinya model prediksinya baik dan 20-50% potensi modelnya prediksi layak. Oke, baik, di sini kita akan masuk ke metode weighted moving average yang diaplikasikan pada sebuah data yang memiliki karakteristik perubahan lambat dan tidak mempunyai ciri data musiman atau tren. Sebagai metode untuk memprediksi kejadian yang akan datang, WMA mempunyai kelebihan dan kekurangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kelebihan WMA. Satu, model WMA metode perhitungan lebih simpel, yaitu pemberian bobot diberi periode berbeda, data yang terakhir diberi bobot yang lebih besar karena lebih relevan, dan juga dapat melakukan forecasting dengan jangka waktu yang singkat seperti per minggu, bulan, dan bisa jadi juga kuartal. Nah, di sini kita masuk ke kekurangan WMA, yaitu tidak cocok untuk pergerakan data yang memiliki pola tren musiman, yaitu seperti red, yellow, orange, dan juga tidak bisa mengikuti perubahan data yang drastis. Dan terakhir yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan prediksi menggunakan data pengeluaran biaya. Data pengeluaran biaya pada jenis biaya yang sudah ditentukan didapatkan data pengeluaran biaya dalam per bulan dari bulan Februari 2019 sampai Desember 2020. Nah, di sini kita akan tampilkan yaitu tabel data pengeluaran biaya, yaitu pada tahun 2019 pada bulan Januari sampai 2020 bulan Desember. Selanjutnya yaitu proses perhitungan. Dalam proses melakukan prediksi dengan memakai WMA, maka kita membutuhkan data pengeluaran dalam kurun 3 bulan, yaitu bulan Januari sampai Maret 2020. Berikut adalah metode model perhitungan WMA pada biaya flat. Nah, dari perhitungan tadi dihasilkan yaitu tabel ini, yaitu perhitungan WMA biaya flat. Pada bulan Januari 2020, data pengeluaran sebesar 3.483.801 dan sampai
September 2020 sebesar 6.813.692 dan prediksinya sebesar 5.792.501. Dan ini dia perhitungannya. Perhitungan kesalahan prediksi dalam melakukan prediksi pada suatu data tidak serta-merta mendapatkan hasil yang valid. Akan terdapat kesalahan pada model prediksi tersebut. Jika melakukan perhitungan kesalahan mendapatkan hasil yang semakin kecil, maka hasil pada model prediksi tersebut mendekati tepat. Untuk mengetahui kesalahan perhitungan prediksi, maka digunakan MAD, MSE, dan MAPE. Perhitungan kesalahan MAD, yaitu pada bulan Januari 2020 data aktual sebesar 3.483.801 sampai Desember 2020 sebesar 5.707.753. Dan perhitungan kesalahan biaya CLH pada bulan Januari 2020 yaitu sebesar 2.476.948 sampai Desember 2020 sebesar 4.181.271. Perhitungan kesalahan MSE. Nah, di sini terdapat tabelnya, yaitu pada bulan Januari 2020 data aktual sebesar 3.483.801 dan sampai Desember 2020 data aktual sebesar 5.707.753. Dan perhitungan kesalahan MSE biaya CLH. Pada Januari 2020 data aktual sebesar 2.476.494 dan sampai Desember 2020 data aktual sebesar 4.181.271. Perhitungan kesalahan MAPE. Perhitungan kesalahan MAPE biaya flat pada bulan Januari 2020 data aktualnya sebesar 3.483.801 dan sampai Desember 2020 data aktual sebesar 5.707.753. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur sistem dan desain. Di sini ada pengambilan data yang digunakan dalam membangun suatu sistem. Dalam melakukan pencatatan pengeluaran biaya didapatkan melalui proses wawancara dan studi pustaka pada perusahaan PT Gotlands Logistik Internasional cabang Semarang. Data yang dikumpulkan yang pertama yaitu jenis biaya. Dalam melakukan pengeluaran biaya terdapat dua jenis biaya, yaitu pertama flat atau pengeluaran biaya operasional dalam kota. Yang kedua ada CLH, pengeluaran biaya operasional luar kota. Selanjutnya alur sistem dan desain pada tipe biaya. Yang pertama BBM, Del Driver, tol, parkir, unloading, kawalan, INS1. Identifikasi sistem berjalan. Yang pertama pengajuan kasbon. Nah, di sini ketika driver yang akan melakukan tugas dinas maka harus membuat kasbon terlebih dahulu untuk diajukan ke admin keuangan. Dikarenakan akan ada pengeluaran biaya pada keuangan perusahaan. Lalu admin keuangan akan menginput besaran biayanya yang diajukan oleh pemohon kasbon. Selanjutnya penyelesaian kasbon. Setelah pemohon kasbon selesai dari tugas dinasnya, maka diwajibkan untuk segera menyelesaikan kasbon. Pemohon kasbon harus membuat rincian biaya yang dia keluarkan serta bukti pengeluarannya. Selanjutnya, biaya. Pemohon kasbon menyerahkan bukti rincian biaya ke admin keuangan.
admin akan menginput rincian biaya yang sudah diserahkan oleh pemohon kasbon. Nah, berikut ini adalah suatu flowchart alur proses sistem pengeluaran biaya. Mulai dari melengkapi formulir kasbon hingga menampilkan bagaimana data kasbon itu dikeluarkan. Lalu ada analisa kebutuhan software dan hardware. Pada software terdapat 5. Yang pertama sistem operasi Windows, yang kedua SAM versi 3.2.2, yang ketiga adalah PHP versi 5.6.40, yang keempat ada web browser yaitu Google Chrome, yang terakhir Notepad. Lalu untuk hardware-nya di sini ada 4 item. Yang pertama laptop, yang kedua prosesor Intel Core TM i5, lalu ada CPU, yang ketiga RAM-nya sebanyak 4 GB, dan yang terakhir ada VGA AMD Radeon. Nah baik, kita lanjut masuk saja ke bagian desain sistem. Nah di bagian desain sistem ini terdapat use case diagram, yaitu admin keuangan melakukan login, lalu admin keuangan melakukan input budget dan input masker, input kasbon, input penyelesaian biaya, input prediksi biaya. Selanjutnya berikut adalah penjelasan dari beberapa fungsi yang ada pada use case diagram. Yang pertama yaitu login. Login adalah berfungsi yang mendeskripsikan proses user masuk dan registrasi akun pada sistem tersebut. Yang kedua, input budget. Input budget adalah proses yang dilakukan user untuk menginput jumlah budget yang ditentukan oleh perusahaan dalam setiap bulannya. Selanjutnya, input master. Input master adalah proses yang dilakukan user untuk menginput jenis biaya pada transaksi kasbon. Sedangkan input kasbon merupakan proses user melakukan penginputan jumlah kasbon yang dilakukan oleh sopir. Terdapat 2 jenis kasbon, yaitu CLH dan flat. CLH yakni kasbon untuk biaya pengiriman luar kota, sedangkan flat yaitu kasbon untuk biaya pengiriman dalam kota. Selanjutnya, input penyelesaian biaya. Proses ini berjalan jika sopir untuk merinci semua pengeluaran biaya yang dia gunakan setelah user akan menginput semua rincian biaya tersebut. Input prediksi biaya. Pada proses ini user akan melakukan penginputan jumlah biaya yang sudah dikeluarkan dalam 1 bulan. Dalam melakukan proses prediksi biaya, maka dibutuhkan data pengeluaran biaya dalam 3 bulan terakhir. Kemudian selanjutnya akan kembali lagi kepada saya. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa skenario yang akan diterapkan pada rancangan sistem berdasarkan fungsi pada use case diagram. Skenario yang pertama adalah fungsi login. Aksinya adalah membuka aplikasi sistem, maka reaksinya akan sistem menampilkan menu login. Kemudian aksi yang kedua memasukkan username dan password, sehingga reaksinya akan jika username dan password sesuai, maka sistem akan menampilkan menu dashboard. Jika salah, maka akan menolak. Aksi yang ketiga masuk ke menu manajemen user, maka reaksinya sistem akan menampilkan menu manajemen user. Aksi yang keempat mengklik menu tambah data user untuk menginput data username, password, nama lengkap dan lain-lain, sehingga menghasilkan reaksi sistem akan menyimpan data yang sudah dimasukkan. Skenario yang kedua adalah input budget. Aksinya adalah membuka menu budget untuk input budget. Reaksinya adalah maka menu budget akan ditampilkan, menu budget yang diinput akan ditampilkan. Yang kemudian aksi yang kedua adalah menginput budget, maka sistem akan menyimpan data budget yang telah diinput.
Kemudian skenario yang ketiga adalah input master. Aksinya adalah menekan menu master CLH dan fleet, sehingga reaksi sistemnya akan menampilkan tabel cost tipe CLH dan fleet. Aksi kedua menekan tombol tambah cost type, sehingga menampilkan formulir tambah cost type CLH dan fleet. Yang ketiga adalah input master cost type dan menekan tombol save, sehingga reaksinya akan menyimpan data master cost type yang sudah diinput. Skenario yang keempat adalah input kasbon. Yang pertama adalah aksi yang pertama adalah menekan menu CLH atau fleet, sehingga menampilkan reaksi tabel data CLH atau fleet. Kedua, menekan toolbar new, sehingga menampilkan formulir tambah CLH atau fleet baru. Aksi yang ketiga mengisi data kasbon, setelah itu tekan toolbar save, sehingga reaksinya adalah dapat menyimpan data kasbon dengan status new atau baru. Yang kelima adalah input penyelesaian biaya. Aksinya adalah menekan menu CLH atau fleet, sehingga reaksi sistemnya adalah menampilkan data CLH atau fleet. Aksi yang kedua menekan toolbar preview pada kasbon yang masih berstatus new, sehingga reaksi sistemnya adalah menampilkan data kasbon yang sudah diinput sebelumnya. Yang ketiga, menekan toolbar tambah pengeluaran untuk input rincian biaya yang sudah diserahkan oleh supir, sehingga reaksi sistemnya adalah menampilkan hasil selisih antara jumlah kasbon dengan jumlah rincian biaya. Yang keempat, menekan toolbar save, sehingga reaksi sistemnya adalah menyimpan data penyelesaian kasbon serta menampilkan sisa budget yang masih dimiliki. Kemudian, skenario prediksi biaya. Aksi yang pertama adalah menekan menu forecasting CLH atau fleet, sehingga reaksi sistemnya adalah menampilkan tabel forecasting. Yang kedua, input data biaya dalam 3 bulan terakhir. Reaksi sistemnya adalah menampilkan hasil forecasting beserta perhitungan kesalahan MAD, MSE, dan MAFE. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Pada tahap perancangan sistem kali ini akan dibuatkannya activity diagram yang bertujuan untuk penggambaran alur proses kerja yang berbentuk diagram. Pada diagram tersebut akan menjelaskan alur proses kerja dari tahap pertama hingga akhir di bagian sebuah sistem yang akan dirancang. Alat bantu dalam proses pengerjaan desain pada activity diagram tersebut memakai UML atau Unified Modeling Language. Yang pertama ada activity diagram login. Pada proses activity diagram login ini menjelaskan proses di mana admin mencoba masuk ke dalam sistem dengan menginput username serta password yang telah diregistrasi di dalam sistem. Kemudian, sistem akan memverifikasi username dan password yang telah diinput oleh admin, sehingga username dan password tersebut terdaftar ke sistem yang akan menampilkan halaman beranda. Jika username dan password ketika diinput salah, maka sistem akan merespon berupa penolakan yang nantinya kembali ke menu halaman login. Baik, yang kedua, activity diagram tambah master cost type. Pada activity diagram tambah master cost type ini terjadi yaitu admin memilih menu master pada halaman dashboard sistem. Kemudian sistem akan menunjukkan halaman menu master tersebut untuk menambahkan master cost type. Setelah admin memasukkan data master cost type, maka sistem akan menyimpannya. Yang ketiga, activity diagram input kasbon. Gambar di samping tersebut menampilkan proses di sistem dalam menginput kasbon. Langkah pertama yaitu admin memilih menu kasbon yang ada di halaman dashboard sistem. Ada dua menu kasbon yang ada di sistem, yaitu CLH dan fleet. Setelah admin memilih menu kasbon tersebut, maka sistem akan menampilkan kasbon
yang digunakan untuk menginput kasbon. Setelah kasbon diinput, maka sistem akan mengolah data kasbon tersebut. Yang keempat, ada activity diagram input penyelesaian kasbon. Gambar di samping menampilkan proses dalam menyelesaikan kasbon. Penyelesaian kasbon ini bisa dilakukan jika kasbon sudah diterima oleh admin dengan disertai rincian biaya yang digunakan. Langkah pertama, admin memiliki menu kasbon yang ada di halaman dashboard sistem. Setelah itu, admin akan menampilkan menu kasbon. Kemudian admin akan memilih kasbon yang akan diselesaikan dan merinci biaya apa saja yang akan digunakan. Setelah itu, sistem akan mengolah dan menampilkan penyelesaian kasbon yang sudah dibuat. Yang kelima, ada activity diagram forecasting. Gambar di samping menampilkan proses forecasting atau memprediksi pengeluaran biaya. Pertama-tama, admin akan memilih menu forecasting pada halaman dashboard dan kemudian menginput data yang dibutuhkan dalam melakukan prediksi pengeluaran biaya di sistem, seperti menginput tanggal, jenis biaya, dan aktual biaya. Kemudian nantinya sistem akan mengolah dan memperlihatkan hasil dari proses prediksi. Yang keenam, ada activity diagram logout. Gambar selanjutnya menampilkan proses mengenai cara untuk keluar dari dalam sistem atau logout. Admin tinggal memilih toolbar logout yang ada di halaman sistem untuk keluar dari sistem. Setelah itu, sistem akan menampilkan sebuah halaman login kembali. Oke, di sini saya akan membacakan tentang ERD, yang dimana ERD itu Entity Relationship Diagram, adalah diagram model yang mendeskripsikan suatu interaksi pada penyimpanan data. Pemodelan basis data ini sering digunakan pada pengembangan sistem informasi. ERD pada penggunaannya digunakan dalam mendemonstrasikan gambaran dari kehidupan nyata yang akan kita pelajari dengan pemakaian diagram yang memiliki elemen pada sekumpulan entitas dan sekumpulan relasi yang setiap bagiannya dilengkapi oleh beberapa atribut. Di sini merupakan gambar atau tabel ERD yang dimana tabel ini memiliki entity yaitu driver, kasbon, pengeluaran, dan entity driver memiliki atribut yaitu alamat, nick, dan nama. Driver mengajukan ke entity kasbon yang dimana entity kasbon itu memiliki atribut tanggal, nomor kasbon, nama, total, dan plat BK. Lalu entity kasbon akan memproses atau terproses melalui memprediksi dan menyelesaikan memiliki atribut rincian biaya dan tanggal. Lalu akan terproses dengan memprediksi tanggal, jenis, dan tipe. Lalu proses tersebut akan menghasilkan proses yaitu pengeluaran, yang dimana entiti pengeluaran tersebut memiliki atribut total, jenis, tipe, dan bulan. Baik, dari hasil presentasi yang telah dilakukan, maka kita ada kesimpulan bahwa perhitungan forecasting menggunakan metode Weight Moving Average atau WMA disimpulkan bahwa metode ini tidak cocok untuk data yang bersifat perubahan drastis. Bisa dilihat dari perhitungan yang error. Nah, kesimpulan yang kedua, hasil perhitungan kesalahan forecasting menunjukkan bahwa rata-rata nilai yang dihasilkan menunjukkan bahwa tingkat kesalahan metode WAP dalam memprediksi sangatlah kecil. Nah, kesimpulan yang ketiga, dikarenakan data yang digunakan pada penelitian ini memiliki pola data yang acak,
Maka hasil yang ditujukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pola data acak sangatlah cocok dengan metode WAP ini. Kesimpulan yang terakhir, pada sistem pencatatan pengeluaran biaya menunjukkan bahwa alur interface aplikasi sistem sangatlah mempermudah dalam membantu admin keuangan mengontrol pengeluaran biaya operasional pada perusahaan. Sekian dari kami. Terima kasih. Demikian hasil dari proposal kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.